Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video kedua tentang metode, objek, dan kelas dari bahasa pemrograman Java. Video kali ini akan berfokus pada pokok bahasan, metode, dan extend. Apa itu metode? Pada video yang lalu kita sudah mempelajari tentang kelas dan objek dari manusia. Sekarang, metode adalah kegiatan aksi, perilaku, behavior yang dilakukan objek. Kita sudah memiliki kelas manusia. Manusia terdiri dari beragam objek dengan karakteristik yang berbeda-beda dan sifat yang berbeda. Setiap objek ini juga memiliki perilaku yang berbeda. Simpan sebagai metode, cara mereka makan, cara bicara, cara berpikir, cara berjalan, dan lain-lainnya. Umumnya metode ini berbentuk kata kerja karena perilaku yang dilakukan oleh objek. Struktur dari metode, yang pertama kita sudah mempelajari bahwa setiap kelas memiliki main method, yaitu public static void main. Artinya, public static di sini adalah modifier. Modifier dapat berbentuk protected, private, dan tanpa akses. Nah, non-access modifier tidak berpengaruh pada aksesibilitas. Dia hanya memberikan sifat khusus berupa static, final, dan abstrak. Return type di sini menggunakan void, artinya tidak memiliki keluaran. Dia hanya mengolah input, tapi tidak membuat output baru. Main dapat dipanggil dari tempat lain di dalam program. Kenapa kita harus membuat main method? Karena main ini yang akan dipanggil dari program yang lain secara otomatis. Dan di dalamnya adalah parameter yang diolah dalam bentuk string dan arguments-nya. Struktur method yang pertama, ada metode tanpa return value, artinya tidak mengembalikan luaran atau output. Di sini kita memiliki public static. Setiap metode dapat kita tuliskan public static. Jika kita tidak tuliskan langsung void dan nama dari metodenya itu boleh, maka dia akan dianggap sebagai default otomatis public. Contohnya kita memiliki void. Di sini adalah return type, nama fungsi, kemudian kita memiliki parameter tipe data. Bisa berbentuk int, string, double, dan char. Return type yang berbentuk void, dia akan mengolah parameter ini tanpa mengeluarkan output. Selanjutnya struktur metode yang kedua, yaitu metode dengan return value. Artinya dia memiliki luaran. Karena memiliki luaran, dia harus memiliki return type dalam bentuk tipe data. Bentuk data apa yang akan dikeluarkan dari metode ini? Misalkan kita punya double makan, parameternya int tinggi. Di sini parameternya integer dan luarannya berupa double. Ini diperbolehkan. Metode yang memiliki return value harus memiliki kata kunci return. Return ini yang akan berfungsi sebagai output, luaran hasil dari perhitungan ini. Metode yang memiliki luaran dapat dipanggil bentuk luarannya setelah deklarasi objek. Di sini double. Ideal ini akan memanggil si fungsi makan. Double adalah bentuk dari return type-nya. Pastikan kalian membuat tipe data pemanggilan yang sama dengan metode return value-nya. Ini adalah objek dan makan adalah parameter dan fungsi dari metode atau nama metodenya. Metode akan mengembalikan output dengan kata kunci return. Deklarasi metode. Berikut adalah deklarasi metode. Yang perlu diperhatikan, di sini saya memiliki string nama. Karena sudah dibuat dalam kelas, ini bisa diakses langsung oleh public manusia konstruktor. Tidak perlu mendeklarasikan kembali nama sebagai string. Kemudian saya memiliki metode kelas manusia yang bernama void tampil. Ingat, void di sini adalah tanpa return value. Berarti dia hanya mengolah input dan tidak mengeluarkan output, menampilkan saja. Di depannya saya tidak menuliskan public static. Jika tidak dituliskan, maka dia otomatis dianggap sebagai public static. Kemudian saya memiliki public static in.
makan, in berat, in nasi. Ini adalah modifier, ini adalah bentuk keluarannya, dan makan adalah nama dari metodenya yang memiliki parameter 2 integer. Di bawahnya saya juga memiliki public static double makan. Double adalah tipe data dari metodenya. Makan di atas juga punya sama, berarti ini disebut juga dengan method overloading. Dia memiliki nama yang sama, namun jumlah parameternya yang di bawah 1, yang di atas 2. Keduanya karena memiliki return value, maka harus dituliskan kata kuncinya return. Di bawahnya adalah metode utama, public static void main, manusia 1 memanggil objek 1 dengan new manusia. Memanggil metode yang bersifat tanpa return value, kita dapat panggil langsung dengan nama dari objeknya 1, tampil adalah nama dari metodenya. Di bawahnya adalah metode dengan return value. Nah, dituliskan tipe datanya dahulu, baru luarannya dan pemanggilan metodenya. Ingat, metode yang pertama memiliki variabelnya 2, maka kita harus tuliskan 2. Sedangkan metode makan yang kedua memiliki 1. Sistem out println akan menampilkan dia, si putri, setiap makan nasi beratnya akan naik dari 45 ditambah 2, jadi 47 kilo. Dia berat badan idealnya adalah dengan tinggi 155, maka berat badannya dapat dihitung dengan rumus berikut. Memanggil fungsi makan yang kedua. Kita uji cobakan di pemrograman. Ini adalah kode untuk public class manusia. Perhatikan bahwa nama variabel ini dapat dipanggil oleh konstruktor. Kita coba running, hasilnya adalah ini. Yang perlu kalian perhatikan bahwa dia memiliki 2 metode yang namanya sama. Di sini saya tidak menuliskan public static, maka dia otomatis akan dianggap sebagai public static. Apabila saya ubah di sini double, tapi di bawah saya memanggilnya dengan in, maka akan muncul pesan kesalahan. Keduanya harus memiliki tipe data yang sama. Kemudian apabila di atas saya gunakan 2 variabel, tapi di bawah hanya 1, ini akan menyebabkan pesan kesalahan. Karena di atas 2 dan di bawah saya hanya menuliskan 1. Jadi kita tuliskan 2. Nah, apabila saya ubah double yang kedua ini jadi in dengan memiliki 2 input, in tinggi dan in berat, di bawah saya tambahkan juga 2 dan di depan saya ubah jadi in. Nah, ini akan menyebabkan pesan kesalahan. Mengapa? Karena dia memiliki metode yang sama dengan variabel sama 2, bawahnya juga sama. Ini disebut juga method overriding. Reading itu duplicate, sama persis, tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah method overloading. Apabila kita memiliki 2 nama metode dengan bentuk variabel dan jumlah yang berbeda, baru diperbolehkan. Nah, ini akan hilang pesan kesalahannya. Walaupun sama, tapi dia variabel dan tipenya berbeda. Selanjutnya, topik extends. Apa extends? Adalah pewarisan dari semua fungsi variabel metode dari kelas induk. Ingat, satu anak hanya boleh merujuk ke satu induk. Misalkan, tadi kita sudah punya kelas manusia. Manusia memiliki karakteristik dalam dikonstruktor dan memiliki perilaku dalam metode. Nah, setiap induk akan memiliki anak. Sifat-sifat yang diwariskan ke anak adalah sifat induknya. Perhatikan gambar ini. Kira-kira sifat apa yang akan diwariskan kepada anaknya? Dia memiliki rambut coklat, yang satu memiliki kulit warna coklat, dan jenis kelamin sama perempuan. Yang satu laki-laki dengan kulitnya coklat.
konstruktor dan metode dari sebuah kelas dapat diwariskan ke objeknya tanpa mendeklarasikan ulang. Ini akan berakibat pada efisiensi waktu eksekusi. Di sini saya memiliki contoh deklarasi extend, di mana extend berada di bawah sini. Dalam satu file Java, kita bisa membuat kelas yang banyak, seperti ini. Nah, ini jika di running atau eksekusi, akan otomatis membuat satu file baru .class. Extend di sini artinya si anak akan memiliki sifat-sifat dari ortunya. Perhatikan bahwa si ortu memiliki metode suka menonton dan suka membaca. Tapi, di anak juga sama, dia punya suka menonton, dengan karakteristik yang berbeda. Ini dinamakan metode overloading, sama namanya, namun parameternya berbeda. Dia punya int dan string, sedangkan di ortu hanya memiliki string. Di ortu memiliki metode suka membaca. Lihat di kode, si anak juga punya suka membaca. Nah, ini fungsi dari penurunan sifat, artinya si anak bisa mengakses metode yang dimiliki oleh orang tua selama dia memiliki parameter yang sama, hanya satu string. Apabila parameternya berbeda, maka dibuat sendiri metodenya di dalam kelasnya si anak. Kita punya public static void main untuk menampilkan sifat orang tua. Ini ortu memanggil kelas ortu yang dinamakan objek O, new kata kunci pemanggilan objek, ortu untuk pemanggilan kelas. Si objek orang tua suka menonton berita. Objek orang tua juga suka membaca koran. Nah, si anak sifatnya anak memanggil kelas anak. Objek A adalah penamaan dari objek anak. New untuk memanggil si objek. Objek A suka menonton. Di anak punya metode sendiri karena variabelnya berbeda jumlahnya dengan ortu. Dia suka menonton dari jam 9 malam untuk film drakor. Si objek A juga suka membaca. Apabila variabelnya sama, kita tidak perlu membuat metode baru, tinggal memanggil metode dari kelas ortunya. Si anak suka membaca komik One Piece. Kita uji cobakan di program. Di sini saya sudah memiliki program yang sama dengan PowerPoint tadi. Sekarang kita coba running. Bagaimana hasilnya? Sifat orang tua suka nonton berita, suka baca koran. Sifat anak suka nonton jam 9 malam film drakor, suka baca komik One Piece. Perhatikan bahwa di sini sudah bisa memanggil metode perilaku dari orang tuanya tanpa dia mendeklarasikan ulang di kelas anak. Si anak memiliki sifat yang sama dengan orang tuanya, namun dia memiliki parameter yang berbeda. Ini disebut dengan metode overloading. Baiklah, sekian video yang kedua tentang kelas, objek, metode, dan extends di bahasa pemrograman Java. Saksikan video berikutnya. Ingat, proses adalah inti dari hasil yang kita dapatkan. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.